Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, baik anandaku sekalian, terkhusus kelas 7 secara umum dan khususnya 7D ya. Hari ini seperti janji Ustadz, kita akan mereview materi yang telah diberikan pagi tadi untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam oleh Ustaz Zanofi. Nah, anak-anak sekalian, di pelajaran ini atau yang tadi, Ustaz Novi telah menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 tujuan ya kita mempelajari materi pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran tadi adalah pertama, Ananda mampu mengetahui pengertian polutan. Nah, apa itu polutan? Nanti kita akan bahas di sini. Yang kedua, tujuannya adalah Ananda mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran. Yang ketiga, Ananda mampu membedakan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah Ananda mampu menganalisa pemanfaatan limbah. Nah, baik. Sebelum kita lanjut lebih jauh Ananda sekalian, pertama kita akan membahas tentang lingkungan hidup dulu. Apa itu lingkungan hidup? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini, Anda sekalian. Gambar ini adalah sebuah lingkungan hidup di mana ada kesatuan ruang dengan semua benda. Di sini ada ruang yang disebut dengan kebun ya, ada ruangan yang disebut dengan kebun, ada daya, keadaan. Di sini kita bisa lihat ada anak-anak yang sedang bermain dan ada makhluk hidupnya. Makhluk hidup di sini kira-kira ada berapa anak sekalian? Banyak ya. Ada manusia, tumbuhan, pohon, pasti di sini ada serangga, hewan-hewan dan lain sebagainya. Jadi termasuk manusia ya dan perilakunya. Nah, termasuk perilaku manusia itu mempengaruhi terhadap kelangsungan peri kehidupan. Contoh, kalau manusia itu perilakunya tidak beres, misalnya menebang hutan sembarangan dan lain sebagainya, maka tentu itu akan berpengaruh buruk terhadap kita nantinya. Nah, sebaliknya jika manusia melestarikan lingkungan hidup, maka tentunya akan berefek baik bagi kita. Contoh yang paling bisa kita bayangkan adalah kira-kira anak-anak yang bermain ini ketika ada orang yang menebang habis pohon-pohon yang ada di sini, kira-kira efeknya apa? Efeknya anak-anak ini akan bermain dalam keadaan panas atau gerah di musim hujan. Jadi musim kemarau maksudnya. Ya kan? Nah, tapi kalau manusia melestarikan lingkungan hidup di sini, maka anak-anak bisa bermain dengan tenang, nyaman, rindang, sejuk, adem, dan lain sebagainya karena lingkungan hidupnya lestari. Nah, baik anak-anak sekalian. Masih seputar lingkungan hidup. Nah, ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia bernegara itu meliputi ruang, tempat, negara, kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak beradat, dan yurisdiksinya. Apa itu yurisdik? Yurisdik ya. Apa itu yurisdik? Nah, yurisdik itu adalah ada berhubungan dengan hukum Anda sekalian. Nah, kita ketahui kalau dalam bermasyarakat kita itu diatur oleh undang-undang, ya kan karena kita makhluk sosial, maka perlu ada pengaturan, ya kan contohnya dalam berlalu lintas di jalan raya, itu perlu diatur jalur kiri, jalur kanan, di perempatan ada lampu merah. Fungsinya untuk apa? Tentunya agar laju kendaraan itu menjadi aman dan lancar dan pengguna jalan juga merasa nyaman Anda sekalian. Nah, dalam lingkungan hidup, anak sekalian, itu terdapat ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh atau menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Gambar ini anak-anak sekalian, dia adalah sebuah ekosistem, ya, tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh dan saling mempengaruhi. Ya, kita bisa lihat di sini ada banyak makhluk hidup, ada benda mati juga, akan tetapi di sini semuanya berpengaruh, ya kan saling berpengaruh. Nah, ketika salah satunya hilang, maka dia keseimbangannya akan terganggu, tidak stabil, bahkan ada yang tidak produktif. Nah, misal ya, Ustadz hilangkan di sini cahaya matahari. Misalnya tiba-tiba matahari
padam selama 1 tahun misalnya ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika matahari kita hilangkan? Ketika matahari tidak ada, anak sekalian, maka itu akan langsung berefek kepada tumbuhan. Kita ketahui tumbuhan bisa menghasilkan makanan dari proses fotosintesis. Di situ dia menciptakan makanan dari bantuan cahaya matahari. Berarti kalau tidak ada cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan dong. Ketika tumbuhan itu tidak makan, maka tumbuhan akan mati. Ketika tumbuhan mati, siapa yang akan berpengaruh? Itu berpengaruh kepada siapa? Yang makan tumbuhan. Siapa yang makan tumbuhan? Misalnya rusa ini. Rusa ini ketika dia tidak makan anak-anak sekalian karena tumbuhan mati, otomatis dia juga akan apa? Iya, akan mati juga. Nah, ketika dia mati atau rusa ini mati, sumber makanan hewan ini mati, maka siapa yang kena pengaruhnya? Pengaruhnya yang mengkonsumsi hewan rusa ini. Atau contoh lain adalah misalnya ketika katak misalnya kita hilangkan, apa yang terjadi? Ketika katak hilang, maka capung-capung ini atau serangga-serangga terbang yang menjadi makanan, maka populasinya akan atau jumlahnya akan menjadi banyak dan orang-orang akan terganggu ketika banyak capung, ya kan? Seperti itu sekalian, semuanya saling terikat. Atau misalnya benda matinya kita hilangkan, air misalnya sebagai benda mati, kita hilangkan, kering di sini, apa yang terjadi? Tentu hewan tidak minum, ya kan? Tidak ada tempat tinggalnya kodok, dan tumbuhan akan menjadi mati juga. Jadi inilah sebuah ekosistem di mana ada kesatuan secara menyeluruh dan saling berhubungan antar satu sama dan yang lain. Nah, anak-anak sekalian, Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini, ekosistem ini, lingkungan hidup ini bukan tanpa tujuan. Nah, alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas mereka yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Siapa yang ingat surahnya? Nah, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku, ya kan? Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqata hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Allah Ta'ala berfirman, anak-anakku sekalian, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kita ketahui anak-anak sekalian, kira-kira apakah ada hewan kecil ya, misalnya hewan kecil atau benda kecil yang sia-sia diciptakan oleh Allah SWT? Tidak, anak-anak sekalian. Seperti dalam ekosistem tadi. Nah, seperti ini tadi ya. Apakah air itu diciptakan sia-sia oleh Allah SWT? Tidak, anak-anak sekalian. Ketika air dihilangkan, apa efeknya? Kita akan merasa haus, tidak ada tempat tinggalnya hewan-hewan dan lain sebagainya. Ikan mau hidup di mana dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi anak-anak sekalian, syarat Islam itu sangat memperhatikan kelestarian alam. Meskipun dalam jihad fisabilillah, kita ketahui dalam peperangan anak-anak sekalian, dalam sejarah, itu ketika terjadi peperangan, itu kaum muslim pada saat itu diantaranya tidak diperbolehkan untuk membakar dan menebang pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Masya Allah. Maka kita selalu bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, kita diberi kenikmatan berupa bisa merasakan manisnya iman. Nah, anak-anak sekalian, kita ketahui banyak kerusakan alam ya, banyak kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini. Ini semua merupakan akibat dari perbuatan manusia. Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran, "Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiyakahum ba'dalladzi 'amalu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak sekalian, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, Zaid bin Rafi berkata bahwa telah tampak kerusakan
Maksudnya hujan tidak turun, di daratan itu terjadi paceklik, ya kan, dan lautan yang menimpa binatang-binatang, ya kan. Banyak musibah anda sekalian. Contoh misalnya ada seseorang itu melakukan penebangan liar ya misalnya, ya kan, maka sumber-sumber daya alam itu menjadi berkurang, ya kan. Misalnya orang-orang merusak laut ya dengan membuang limbah di laut, ikan-ikan jadi mati, maka orang-orang akan sulit mencari ikan. Dan contoh yang paling sering yang pernah Ustadz saksikan itu adalah pernah di daerah pesisir Ustadz pernah kunjungi, itu dulunya kaya akan ikan, bahkan indah karena ada terumbu karangnya. Nah, akan tetapi karena masyarakat situ melakukan pengeboman, akhirnya terumbu karangnya habis. Nah, ternyata terumbu karang ini adalah rumah bagi ikan anak sekalian. Ketika rumah mereka tidak ada, maka mereka akan pergi mencari tempat yang ada terumbu karangnya untuk tinggal. Maka ini adalah salah satu bentuk merusak alam anak sekalian. Dan seperti ini tidak disyaratkan dalam agama kita. Wallahu alam. Nah, sekarang kita akan pindah ke inti berikutnya adalah pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran Anda sekalian menurut SK Kementerian Kependudukan Lingkungan Hidup, jadi pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup. Iya, selain makhluk hidup itu bisa berupa zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, udara, atau berubahnya tatanan air udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, anak-anak sekalian, untuk mencegah terjadinya pencemaran, itu bisa dilakukan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah melakukan pengendalian terhadap pencemaran tersebut dan menetapkan baku mutu lingkungan. Ada standar ya, ada standar ketika misalnya pembuangan limbah itu tidak boleh langsung dibuang saja, harus disterilkan dulu. Nah, Ustadz pernah mengerjakan proyek pembuangan limbah salah satu hotel di Makassar. Ternyata itu disaring dulu, dan ukurannya limbah yang keluar dari hotel itu limbah cairan ya, limbah air itu di dalamnya harus hidup ikannya, ya kan. Jadi bisa dibayangkan air sabun, air laundry, cairan kimia, produksi dari hotel, semuanya itu kalau ikan bisa hidup di situ setelah diolah limbahnya. Kalau ikan bisa hidup di situ berarti limbahnya bisa dibuang ke drainase kota atau ke laut. Nah, pencemaran lingkungan anak sekalian itu dibagi menjadi pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, sekarang kita ke inti berikutnya, polutan ya. Nah, ini tadi adalah tujuan pertama. Apa itu polutan? Polutan anak sekalian adalah bahan pencemaran, ya kan, bahan pencemaran atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti contohnya adalah sampah. Nah, secara sifat, polutan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, polutan fisik, kimiawi, biologi, dan sosial budaya. Tapi di sini anak-anak sekalian, kita akan fokus ke polutan fisik, polutan kimiawi, dan polutan biologis. Baik, kita sedikit meroja dulu. Tadi apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Baik. Yang kedua, di dalam Islam, kenapa kita harus melestarikan lingkungan hidup? 3. Apa yang terjadi jika manusia tidak menjaga lingkungan hidup? Sebutkan dalilnya di dalam Al-Quran. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan polutan? Dan sebutkan pembagiannya. Nah, baik, sekarang kita pindah ke pencemaran lingkungan. Anak sekalian, pencemaran yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Nah, ini adalah contoh dari pencemaran air anak-anak sekalian. Ada genangan air, ada wadah berisi air, entah itu danau mungkin ini atau sungai, banyak limbahnya ya. Dan ini bisa dipastikan ini adalah aktivitas manusia. Di sini banyak plastik ya, yang semuanya plastik ini pasti yang pakai manusia. Tidak mungkin ada misalnya ikan minum air mineral ya, atau yang lain sebagainya. Nah, sekarang apa akibatnya ketika seseorang melakukan atau manusia melakukan pencemaran seperti ini di air? Nah, bencana yang paling sering kita temui adalah banjir anak-anak sekalian. Nah, penyebab utamanya adalah biasanya karena drainase yang buruk.
Ya, drainase yang buruk atau misalnya terjadi penyumbatan gara-gara sampah yang menumpuk. Nah, ini gara-gara pencemaran, ya kan, pembuangan limbah yang sembarangan. Nah, akibat yang kedua adalah biasanya kalau pencemaran itu parah, maka sumber air minum itu menjadi tidak bagus lagi, atau air tanah tidak bagus lagi, dia tercemar ya. Ini banyak terjadi di perkotaan Anda sekalian. Nah, pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih, ya kan, substansifik kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, setidaknya mengganggu pemandangan, estetika, dan kenyamanan, atau merusak properti. Nah, contohnya Ananda sekalian, atau salah satu produsen terbesar, penghasil terbesar dari polusi udara adalah pabrik-pabrik ya, yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Ketika dibakar, maka dia akan menghasilkan polusi udara, asap yang pekat. Iya. Apa akibatnya Anda sekalian? Kita bisa lihat dampak pencemaran udara pada kesehatan, itu bisa berpengaruh kepada otak. Otak seseorang itu bisa terganggu ketika terlalu banyak berinteraksi dengan udara yang tercemar. Matanya bisa iritasi Anda sekalian, bisa meradang tenggorokannya, paru-parunya bisa rusak Anda sekalian. Begitupun dengan jantung karena kekurangan oksigen. Ya kan, perut juga bisa terasa mual ketika seseorang terpapar pencemaran udara dalam tingkat yang tinggi. Nah, ada lagi Anda sekalian pencemaran udara yang banyak orang lakukan adalah rokok Anda sekalian. Rokok Anda sekalian itu termasuk pencemaran udara, dan akibatnya yang pertama kena adalah si perokok itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada paru-paru ya, paru-paru. Kita bisa lihat di sini ada paru-paru yang masih sehat, bebas dari polusi, dan ada paru-paru yang sudah terpapar polusi udara Anda sekalian. Sangat mengerikan. Jadi wajar ketika seorang perokok itu sakit-sakitan, batuk, berdahak, dan lain sebagainya. Maka Anda sekalian, kita tidak mau ada Ananda dari kelas 7 terutama itu mendekati rokok, ya kan? Jangan ke merokok, mendekati jangan ya. Baik, bentuk pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah Anda sekalian. Nah, pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Nah, ini biasanya terjadi karena limbah bocor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah bentuk pencemaran tanah. Nah, tanah di atasnya ada banyak sampah. Ini sampah rumah tangga ya, banyak plastik, atau bisa juga limbahnya itu berupa limbah-limbah pabrik ya, cairan-cairan yang berbahaya. Nah, apa akibatnya Anda sekalian pencemaran tanah? Yang pertama, tanah itu bisa menjadi tidak produktif, tidak bisa ditanami Anda sekalian. Artinya jangankan tumbuhan, hewan saja tidak mau ke sana karena tidak produktif, tidak ada yang bisa diambil manfaatnya di situ. Itu karena dia sudah tercemar. Nah, contoh lain itu bisa membuat tanah menjadi tandus Anda sekalian, mematikan hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Maka anak-anak sekalian, wajib bagi kita untuk menjaga kelestarian alam. Nah, limbah pasti ada anak sekalian, pasti manusia hasilkan yang namanya limbah itu, ya kan? Pasti Anda sering ini ya, beli snack atau apa, pasti menghasilkan limbah plastik minimal. Nah, limbah itu bisa dimanfaatkan. Nah, contoh yang pertama yang paling sering diproduksi oleh manusia adalah limbah makanan. Limbah makanan ini Anda sekalian, sisa sayur, sisa nasi, itu ternyata bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Misal limbah makanan ini ya, dia bisa dimasukkan ke dalam penampungan seperti ini, dan dia bisa berubah menjadi pupuk kompos untuk dijadikan media tanam hidroponik misalnya, atau tanaman-tanaman di dalam pot misalnya. Nah, pemanfaat berikutnya adalah seperti limbah plastik ya, limbah botol plastik yang hampir setiap hari mungkin itu Ananda konsumsi minuman yang ada di dalam botol. Nah, itu kan ketika airnya sudah habis, botolnya dibuang, botol ini sebenarnya menjadi limbah. Nah, ternyata dia bisa dimanfaatkan minimal menjadi tempat pot. Atau Ustaz juga pernah lihat dijadikan merchandise berupa tas atau dompet. Nah, limbah berikutnya misalnya ada kaca atau serpihan disk. Nah, dia bisa menjadi bingkai seperti ini, bukan tidak bisa ya, artinya tidak langsung dibuang, dia bisa menjadi penghias bingkai misalnya atau lain-lain sebagainya.
Nah, misalnya sampah berupa logam ya, drum seperti ini yang ketika sudah tidak digunakan bisa tidak langsung dibuang tapi dimanfaatkan, bisa jadi kursi, bisa menjadi tempat pembakaran ikan dan lain sebagainya. Nah, ini ada limbah ban juga, ada limbah ban yang dimanfaatkan menjadi kursi anak-anak sekalian. Dan masih banyak limbah-limbah yang lain, misalnya limbah kantongan atau pembungkus deterjen, itu Ustadz pernah lihat dijadikan aksesoris tas ya, bagi ibu-ibu. Nah, baik, Ustadz sedikit punya tugas buat anak-anak sekalian yang ditulis ya, ditulis tangan. Terakhir kumpul besok lah. Oke, besok jam berapa ya? Jam 10 mungkin bisa, atau jam 9. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Ustadz tadi sudah sebutkan di awal-awal video. Nah, di dalam Islam, kenapa kita harus melestarikan lingkungan hidup? Nah, yang ketiga, apa yang terjadi jika manusia tidak menjaga lingkungan hidup? Sebutkan dalilnya, anak-anak sekalian. Nah, keempat, apa yang dimaksud dengan polutan? Sebutkan pembagiannya. Pendek ya. Nah, sebutkan jenis-jenis pencemaran dan contohnya. Yang keenam, apa yang telah Anda lakukan dalam mendukung pelestarian lingkungan di sekitar Anda. Baik, terima kasih banyak Anda sekalian telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika penuh kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.